Halo, nama saya Kadek Agus Arsana, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Angkatan 7 Kabupaten Pasangkayu, dan saya bertugas di Puskesmas Lariang Pasangkayu. Ini adalah video kegiatan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis paru melalui penyuluhan di Puskesmas Lariang. Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Indonesia adalah negara dengan jumlah kasus tuberkulosis paru terbanyak ketiga di dunia setelah Cina dan India. Gejala yang diakibatkan oleh penyakit tuberkulosis paru seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, berat badan turun, sesak napas dan nyeri dada, batuk campur darah, keringat pada malam hari walaupun tidak ada kegiatan, serta nafsu makan yang menurun. Penyakit ini ditularkan melalui droplet. Droplet adalah percikan air liur yang keluar pada saat kita batuk, berbicara, ataupun saat bersin. Judul ini dilatar belakangi oleh rendahnya capaian suspek tuberkulosis paru di Puskesmas Lariang, di mana pertanggal 1 Agustus 2022 jumlah kasus suspek tuberkulosis paru hanya 20 kasus, sedangkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu memberi target 118 kasus per tahun. Menurut data dari Departemen Kesehatan dan Riskesdas, rendahnya capaian suspek tuberkulosis paru diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit ini. Hal ini sesuai dengan observasi yang saya lakukan selama bertugas, di mana pasien tuberkulosis paru baru datang berobat ke puskesmas jika sudah mengalami keluhan yang parah. Oleh karena itu, saya mengangkat judul meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis paru melalui penyuluhan di Puskesmas Lariang. Berdasarkan jadwal pelaksanaan aktualisasi yang saya susun, maka ada 4 tahapan kegiatan yang terdiri atas persiapan aktualisasi, persiapan media penyuluhan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, evaluasi kegiatan, dan penyusunan laporan kegiatan penyuluhan. 1. Persiapan aktualisasi. Kegiatan ini diawali dengan melaporkan rencana aktualisasi kepada Kepala Puskesmas. Saya menyampaikan rencana aktualisasi kepada Kepala Puskesmas pada tanggal 31 Agustus 2022 di ruangannya. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan tentang mekanisme kegiatan ini dan Kepala Puskesmas sangat mendukung kegiatan serta memberikan beberapa saran. Saya, Kepala Puskesmas Lariang, Putus Wastika, siap mendukung aktualisasi. Kemudian, saya membuat undangan dan melaksanakan rapat dengan staf Puskesmas Lariang untuk mendukung kegiatan aktualisasi. Nah, pada tanggal 2 September 2022, saya melaksanakan rapat kecil dengan staf Puskesmas, dan dalam kesempatan ini, saya menyampaikan tentang rencana kegiatan aktualisasi berupa kegiatan penyuluhan. Rekan-rekan staf Puskesmas sangat mendukung baik dan siap mensukseskan kegiatan ini. Salah satu dukungan yang diberikan adalah penandatanganan lembar komitmen dukungan kegiatan aktualisasi. Siap mendukung aktualisasi. Siap mendukung aktualisasi. 2. Persiapan media penyuluhan penyakit tuberkulosis paru Puskesmas Lariang. Untuk mendapatkan referensi materi penyuluhan penyakit tuberkulosis paru, pada tanggal 1 September 2022, saya mengikuti workshop screening dan deteksi dini pada kelompok berisiko untuk mengendalikan TBC dalam pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bertempat di Kabupaten Pasangkayu. Dalam kegiatan ini, saya memiliki kesempatan untuk diskusi bersama pengelola program tuberkulosis paru Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, saya juga mencari referensi di internet dari beberapa sumber yang valid seperti Riskesdas dan Departemen Kesehatan RI. Kemudian, saya membuat desain leaflet dan poster untuk penyuluhan. Leaflet dibuat dengan desain yang menarik
yang akan diberikan kepada peserta penyuluhan dan boleh dibawa pulang yang mengandung informasi singkat seputar tuberkulosis paru. Leaflet juga akan diberikan kepada pasien yang berkunjung di puskesmas. Selain leaflet, saya juga membuat lembar pretest dan posttest tentang penyuluhan penyakit tuberkulosis paru. Soal pretest dan posttest terdapat 6 soal di mana berisi tentang pertanyaan mengenai pemahaman dasar terhadap penyakit tuberkulosis seperti penyebab, penularan, sampel, gejala, serta pengobatan tuberkulosis paru. Hasil pretest menunjukkan pengetahuan peserta sebelum menerima materi, sedangkan posttest bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta setelah menerima materi. Hasil posttest juga akan menjadi evaluasi pelaksanaan penyuluhan, apakah materi dapat diterima dengan baik atau tidak. 3. Melaksanakan kegiatan penyuluhan penyakit tuberkulosis paru. Kegiatan penyuluhan saya laksanakan di ruang tunggu puskesmas. Namun, karena kunjungan pasien sedang sedikit, maka saya juga melaksanakan penyuluhan di beberapa titik seperti tempat parkir puskesmas pada saat vaksinasi COVID-19, Balai Desa Batu Matoru pada saat penyuluhan tentang stunting, dan sekolah SMK 1 Lariang pada saat penyuluhan tentang kesehatan reproduksi yang sebelumnya saya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Sebelum melaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu saya mengucapkan salam dan mohon izin kepada peserta untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian, saya memberikan kertas pretest dan pulpen untuk diisi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang tuberkulosis paru sebelum pemberian materi. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi penyuluhan. Indonesia adalah negara ketiga terbanyak TBC-nya di dunia setelah Cina dan India. Materi yang saya berikan terdiri atas pengertian tuberkulosis paru, penyebab, penularan, tanda gejala, metode pemeriksaan, dan pengobatan tuberkulosis paru. Dalam memberikan materi, saya berusaha menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas sehingga mudah dipahami. Setelah pemberian materi, saya membuka sesi tanya jawab jika ada peserta yang ingin ditanyakan. Tidak lupa, saya meminta kepada peserta penyuluhan untuk membagikan informasi yang saya sampaikan kepada tetangga dan keluarga di rumah. Kemudian saya memberikan kertas posttest untuk mengetahui pengetahuan peserta setelah pemberian materi. Lembar pretest dan lembar posttest kemudian dikumpul dan akan saya evaluasi. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada peserta karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi yang saya berikan. 5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan penyakit tuberkulosis paru Puskesmas Lariang. Saya memeriksa jawaban pretest dan posttest peserta penyuluhan. Hasilnya adalah banyak jawaban pretest peserta yang salah. Hal ini menunjukkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis paru yang dapat mempengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat sehingga akan berdampak pada kurang optimalnya penemuan kasus suspek tuberkulosis paru di puskesmas. Sedangkan dari hasil posttest, peserta menjawab hampir benar di semua soal. Artinya, peserta menerima dengan baik materi penyuluhan yang telah diberikan. Kemudian saya merekap nilai lembar observasi. Hasilnya adalah terjadi perbaikan nilai antara pretest dan posttest yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan. Dari hasil evaluasi pretest dan posttest peserta penyuluhan, didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta terhadap penyakit tuberkulosis paru. Kemudian saya melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Puskesmas pada tanggal 29 September 2022. Beliau memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan berharap kegiatan penyuluhan tentang tuberkulosis paru tetap dilanjutkan walaupun masa aktualisasi telah berakhir. Demikian video kegiatan aktualisasi dari saya. Semoga melalui kegiatan ini bisa memberikan dampak yang positif dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pengetahuan masyarakat wilayah kerja Puskesmas Lariang tentang penyakit tuberkulosis paru.